Oke, jadi kalau dua materi sebelumnya kita bicara tentang, saya coba sambil paparan di slide ya. Oke, terlihat ya. Fitri tolong di screenshot nanti yang peserta ya, di partisipan di list, nanti baru kirim ke saya, nanti baru saya absen belakangan supaya efektif aja. Oke, Oke, Kak. jadi kalau struktur pasar sebenarnya kan banyak ya. Kita kan cuman untuk di textbook kita kan membedakan struktur pasar persaingan sempurna, kemudian pasar monopolistik, kemudian pasar oligopoli, kemudian pasar monopoli. Ya. Nah, kalau kita bilang sebenarnya titik ekstrim itu kan di dua titik ya. Ya, anggap ini ada dua titik ekstrim ya. Di titik ekstrim yang paling ujung, ini adalah kita bilang ini adalah pasar persaingan sempurna. Nah, kemudian di paling ujung sebelah sini, ini adalah monopoli. Ini kalau yang materi pekan lalu kan ada satu materi tentang kekuatan pasar ya, learner yang pakai learner index. Nah, learner index itu sebenarnya adalah di titiknya di sini, dua titik ini ya. Jadi kalau di persaingan sempurna, ini berarti indeks learner-nya itu sama dengan 0. Kalau di sini, ini indeks learner-nya sama dengan 1. Yang minggu lalu kita bicara tentang apa namanya, kekuatan monopoli atau daya monopoli atau monopoli power. Nah, oligopoli posisinya di mana? Nah, posisi in between inilah. Anggap aja di sini oligopoli, kemudian kita punya bentuk yang lain, ini yang disebut dengan namanya monopolistik. Jadi bagaimana indeksnya ya tergantung pasar ya. Jadi pokoknya semakin mendekati 0 itu semakin kompetitif, semakin mendekati 1 berarti itu semakin tersentral ya. Nah, nanti kita punya juga namanya monopsoni ya. Kalau monopoli itu adalah satu penjual, mana kalau monopsoni adalah hanya ada satu pembeli ya. Jadi satu pembeli itu bisa jadi orang yang jual sumber dayanya banyak, tapi kemudian yang menggunakan sumber daya itu hanya satu orang atau satu perusahaan. Nah, inilah yang kita akan coba bahas ya. Jadi kalau minggu lalu, 2 minggu lalu ya, artinya minggu kemarin dan minggu kemarin lagi itu adalah masa persaingan sempurna dan monopoli. Nah, kita akan coba sekarang bicara adalah monopoli dan oligopoli. Nah, ini kemudian menjadi perbedaan ya. Jadi kita refresh sebentar ya, karena makanya kita lebih banyak pakai WA. Nah, apa sih perbedaan karakteristik di antara empat ini? Oke, mungkin saya coba pakai. Oke, ini anggapannya persaingan sempurna, ini monopoli, ini oligopoli, ini monopolistik. Oke. Pertama kita bicara dari jumlah
penjual. Jumlah penjual, persaingan sempurna kita tahu adalah dia sangat banyak. Kalau ini adalah satu penjual, oligopoli adalah beberapa penjual. Monopolistik juga sama, dia adalah sangat banyak penjualnya. Kemudian kita kan bicara berikutnya adalah dari sisi pembeli. Ini semua posisinya sangat banyak karena kita bicara dari konteks penjual ya. Pembeli nggak usah deh. Kita mungkin bicara dari informasi. Di sini perfect information. Di sini asymmetric information. Informasinya hanya diketahui oleh penjual. Di sini juga sama. Ini asymmetric information. Nah, di sini mungkin kita bisa bilang lah limited information. Jadi sebenarnya tidak terlalu asimetrik juga, Jep. Karena kita bisa melakukan komparasi ya antar penjual. Kemudian dari sisi penentuan harga, sini adalah price maker. Kenapa ini sebagai price maker? Karena posisinya adalah sangat banyak penjual, sehingga penjual yang sangat banyak itu dia hanya menguasai market share yang kecil-kecil, sehingga kemudian menjadikan dia tidak bisa menentukan harga di pasar. Kalau ini sebagai price taker, ini price taker. Nah, kalau monopolistik adalah price setter. Jadi artinya dia bisa menetapkan harga, tapi dia tidak bisa menetapkan harga yang terlalu beda jauh ya. Kenapa seperti itu? Karena posisinya adalah pembelinya banyak. Jadi misalkan nanti kita akan bicara monopolistik itu seperti apa sih? Monopolistik itu misalkan kita bicara, let's say tukang sayur di pasar gitu kan. Itu kan jualan banyak. Setiap penjual bisa menetapkan harga masing-masing. Nah, tetapi harganya nggak bisa beda jauh. Misalkan, anggaplah misalnya kita beli ayam ya, misalnya tukang ayam gitu kan. Yang satu jual ayam negeri misalkan seekor 25.000. Yang satu nggak mungkin jual 50.000. Pasti beda tipis antara 25, 26, 27, 24. Artinya di kisaran itulah. Itu artinya dia bisa menetapkan harga, tapi dia tidak bisa menetapkan harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Karena pasti akan jadi pertanyaan bagi orang ketika misalkan harga terlalu mahal, yang pasti dia nggak akan dibeli, atau harga terlalu murah. Kemudian ketika kita bicara yang berikutnya adalah barrier to entry. Nah, kalau ini adalah free entry and exit, jadi orang boleh masuk dan keluar ke dalam pasar. Kalau ini tentu ada barrier to entry. Kemarin minggu lalu kita sudah bicara barrier to entry-nya ada yang technical, ada yang menggunakan dia bisa menggunakan teknologi yang orang lain belum tahu, atau dia bisa punya teknologi yang least cost yang sangat efisien, sehingga kemudian kalau new entrants masuk itu dia menjadi punya hambatan untuk dalam posisi yang sama dengan monopolis. Nah, itu juga yang kedua adalah hambatan dari sisi legal ya, hukum. Apa bisa undang-undang hak cipta atau paten dan segala macam, itulah hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Oligopoli juga sama, dia akan berusaha untuk melakukan hambatan supaya tidak ada orang yang bisa masuk. Kalau monopolistik adalah sama, free entry and exit. Oh ya, ini ada yang kelupaan. Jenis produknya. Kalau ini adalah homogen, makanya pasar persaingan sempurna itu ada yang bilang adalah pasar yang hanya ada di textbook, karena memang sedikit susah ya untuk menentukan apakah benar-benar ada atau tidak. Kalau sepemahaman saya adalah kalau dari sisi industri belum ditemui ada pasar persaingan sempurna. Cuma kalau dari sisi misalkan yang saya bisa temui misalkan kayak jualan koran ya. Jualan koran itu
dari sisi retailnya itu bisa dikatakan pasar persaingan sempurna karena setiap pelopor koran tidak bisa menetapkan harga masing-masing karena jelas informasinya ada di dalam di koran di atas kan harga eceran berapa. Nah, itu kan menunjukkan dia barangnya adalah homogen. Kemudian kualitasnya juga sama, kualitasnya juga nggak ada misalkan kita beli koran di Ciputat dengan beli koran di Tanjung Priuk misalkan atau beli koran di let's say di mana ya Bekasi gitu kemudian kertas korannya beda pasti kertasnya juga sama itu adalah kertas koran bukan kertas HPS putih gitu kan kemudian jumlah halamannya pun juga sama gitu kan nggak mungkin jumlah halaman beda-beda kecuali Kompas misalkan beberapa koran lokalnya itu memasukkan ada muatan lokal ya. Jadi, nah itu doang yang membedakan. Tapi intinya sih semuanya akan sama ya. Sehingga kemudian kita bisa bilang adalah pasar persaingan sempurna uh, sulit ditemui di dunia nyata ya. Yang saya bisa temui hanya yang di koran menurut saya. Ada beberapa orang yang mencontohkan misalkan kalau pas lagi puasa gitu kan, banyak yang jualan gorengan itu dianggap sebagai pasar persaingan sempurna. Kalau dalam konteks saya itu bukan pasar persaingan sempurna, tapi adalah pasar monopolistik. Karena setiap tukang gorengan bisa punya ukuran yang beda-beda. Misalnya kita beli bakwan itu kan ada yang kecil, ada yang besar, ada yang medium gitu kan, kemudian ada yang empuk, ada yang keras. Nah itu kan berarti kan sudah berbeda ya, produknya tidak homogen. Maka sebenarnya kalau kayak gitu adalah dia kasusnya adalah bukan pasar persaingan sempurna, tapi adalah kasusnya adalah pasar monopolistik. Oke, kalau monopoli itu adalah produknya adalah diferensiasi, artinya dia bisa punya pembedaan. Misalkan Apple itu adalah monopoli untuk produk operating sistemnya yang iOS ya. Itu yang membedakan sehingga tidak akan kita bisa temui gadget lain, gadget apapun yang menggunakan operating system iOS. Kemudian sehingga ini kemudian kita bisa bilang bahwasanya itu yang membuat dia diferensiasi. Jadi kalau kita mau menjadi monopoli tapi kemudian kita tidak punya diferensiasi, akhirnya ya percuma aja. Nah, kalau oligopoli beberapa buku mengatakan dia bisa untuk homogen, tapi di sisi lain dia juga bisa untuk produk yang diferensiasi. Artinya ini tergantung circumstances. Nah, kalau monopolistik kita bisa bilang dia adalah limited differentiation. Jadi dia bisa punya pembedaan, tapi perbedaannya adalah differentiation. Jadi dia punya perbedaan, tapi perbedaannya misalnya terbatas. Misalkan tukang buah itu semua sama-sama jual buah, tapi kemudian ketika misalkan kita bisa membuat buah di pack gitu ya dalam satu parcel atau styrofoam, nah itu sudah bisa dikatakan sebagai limited differentiation. Inilah yang kemudian membedakan antara pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Nah ini secara umum adalah yang akan kita bahas ya. Oke, kalau 2 minggu ini kita sudah bicara pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna kita tahu bahwasanya dia pasar yang sangat ideal ya. Tetapi pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang kemudian menjadikan insentif bagi produsen sangat kecil untuk melakukan inovasi produk dan lain sebagainya, sehingga kemudian memang menjadi masalah. Dari sisi konsumen mungkin diuntungkan ya, tapi di sisi lain kita tidak bisa menikmati produk-produk yang variatif gitu ya. Produk-produk variatif itu muncul ya karena produsen punya insentif untuk melakukan inovasi. Itulah kemudian yang bisa didapatkan keuntungan itu dari sisi monopoli dan juga oligopoli. Oke, ini materi kita minggu lalu ya. Apakah 2 minggu ini apakah ada pertanyaan? Kalau mau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau saya mau tanya langsung, kalau nggak kita langsung masuk ke yang materi kita hari ini adalah oligopoli dan monopolistik.
Oke, terkait dengan, oligopoli, oke, oke, mana tadi yang saya share? Oke, saya gunakan slide yang sama aja ya, supaya nggak ini. Oke, saya gunakan slide yang ini aja, supaya supaya lebih mudah ya. Oke, kita masuk, mungkin bukan ke oligopoli dulu, tapi adalah ke monopolistik ya, karena ini yang lebih simpel. Oke, sehingga kemudian kita bilang, karakteristik monopolistik tadi dari sebelumnya, satu adalah, dia produknya terdiferensiasi, tapi diferensiasinya adalah sifatnya terbatas, kemudian jumlah perusahaan banyak, bebas untuk keluar masuk ke dalam, industri, kemudian, informasi, sifatnya terbatas. Jadi, orang sebenarnya sudah tahu cuman, sifatnya limited ya. Kemudian karena informasi terbatas, maka dia bisa menetapkan harga, tapi penetapan harga juga terbatas atau kita bilang adalah, sebagai price setter. Oke, mmm, nah, sama seperti karena dia bisa menetapkan harga, maka dia punya, karakteristik yang, dia bentuk kurva keseimbangannya itu, maaf ini kayaknya ada trouble ya. Oke, maaf sebentar dulu ya. Oke, dia bentuk kurvanya sebenarnya, hampir sama dengan monopoli ya. Cuma ada yang membedakan adalah dia bentuk demand-nya, cenderung lebih flatter ya. Kalau kemarin di monopoli cenderung akan lebih, steeper atau lebih curam. Kenapa? Karena ini, dia sebenarnya kan hampir mendekati dengan persaingan sempurna ya. Jadi kalau kita lihat, kalian mungkin masih ingat kalau di persaingan sempurna itu kan bentuknya dia adalah horizontal ya. Nah, ini akan mendekati titik nol. Nah, ini kenapa seperti ini karena, lagi-lagi dia bisa dia memiliki kemampuan untuk menetapkan harga, tetapi dia tidak bisa menetapkan harga yang terlalu, beda jauh ya dengan kompetitor di sekitar ya, sehingga kemudian menjadikan ya dia secara umum dia bisa menetapkan harga, bisa mendapatkan keuntungan, supernormal profit, tapi kondisinya akan cenderung lebih, kurva demand-nya akan menjadi lebih flatter ya. Kalau monopoli kan kemarin kita lihat dia akan cenderung lebih steeper, lebih tegak. Nah, ini ada kondisi dalam jangka, pendek ya. Artinya dia bisa termasuk juga dia bisa juga, dalam posisi yang rugi pun juga bisa gitu. Artinya ya seperti bagaimana kayak di pasar persaingan sempurna dan juga monopoli, produsen itu selalu akan bisa dalam posisi untung atau posisi, rugi. Tapi kalau di sini adalah di sisi jangka panjang, keseimbangan jangka panjang dia akan sama seperti pasar, persaingan sempurna.
dia akan menjadi normal profit ya posisinya. Itu adalah ketika kurva AC di titik sini. Ini sedikit sebenarnya ada sedikit salah ya, gambarnya sedikit salah. Aduh, saya coba dulu. Oke, anggapnya ini MC ya. Ntar dulu. Oke, jadi kalau yang ini adalah D-nya atau demand-nya, kemudian yang di bawah sini adalah MR, kemudian kita tahu bahwasannya posisi profit maksimum itu adalah posisi ketika MR berpotongan dengan MC, yaitu adalah di titik perpotongan ini. Nah, kemudian kita tarik garis ke atas sampai menyentuh kurva AC. Nah, dari kurva AC itulah kemudian kita bisa bilang in the long run posisi profitnya adalah hanya akan mendapatkan normal profit. Nah, seperti yang kita juga pernah bahas bahwasannya meskipun dalam konteks ekonomi dia adalah normal profit, tapi dalam konteks accounting dia sebenarnya sudah mendapatkan lebih dari itu ya. Oke, ini adalah keseimbangan dalam jangka panjang yang bisa diperoleh oleh seorang produsen di pasar persaingan pasar monopolistik. Oke, ada pertanyaan untuk monopolistik? Oke, ini adalah pasar yang paling banyak kita temui sebenarnya monopolistik ya, karena setiap produsen bisa menetapkan harga masing-masing, tapi kemudian dia tidak bisa menetapkan harga terlalu jauh. Lagi-lagi maksimum harga yang bisa ditetapkan ada di titik yang ujung sini ya. Ini adalah maksimum willingness to pay dari seorang konsumen. Oke, next kita akan bicara tentang oligopoli. Oke, karakteristik oligopoli kita tadi sudah bahas sebelumnya. Satu adalah hanya ada beberapa perusahaan di dalam industri.
Oke, definisi beberapa produk bisa homogen dan, atau diferensiasi. Jadi untuk poin nomor satu saya akan, jelaskan di bagian bawah ya. Kemudian selain tadi sebagai price, taker ya, salah price taker, price maker, kemudian ada barrier to entry, kemudian dia pasti punya asymmetric information karena dia punya informasi yang, ini. Nah, ada hal penting yang di oligopoli adalah dia biasanya akan bersaing dalam bentuk non harga. Seorang oligopoli tidak akan bersaing dengan, dalam bentuk harga. Kenapa? Karena kalau dia bermain dengan harga, yang ada, kompetisi akan menjadi tidak sehat ya. Misalkan, saya nggak tahu apakah kalian pernah ngeh apa enggak ya, dulu tahun di awal 2010 atau 11 itu ya, atau 9 saya lupa. Ketika kartu as, saingan dengan XL ya, tapi saya nggak tahu kalian ngeh apa enggak, masih sudah cukup besar untuk ngeh apa tidak ya. Itu kan dulu murah-murahan ya. As kasih ini, kemudian Excel besoknya, kasih, turunan harga lagi dan seterusnya. Tapi akhirnya kemudian Excel tidak mau ngikutin, karena kalau bermain dengan, persaingan dengan dalam bentuk harga seperti itu, yang ada nanti salah satu akan mati. Dan, Telkomsel kayaknya memang mau mengarahkan seperti itu gitu kan. Karena kan kalau Telkomsel kan dia punya produk kan nggak ada kartu halo, ada simpati, ada as ya. Sementara XL kan cuma hanya satu barang kan. Sehingga dia gunakan Telkomsel gunakan, kartu as untuk bermain dengan, XL. Toh kalaupun as mati, dia akan masih tetap punya simpati dan, kartu halo. Nah ini kemudian, kenapa kemudian akhirnya di oligopoli pasti akan bermain tidak dengan persaingan dalam bentuk harga ya. Kalau kita lihat misalkan, produk body care gitu kan, perawatan tubuh, itu kan sabun itu tidak bersaing dalam bentuk murah-murahan harga, tapi yang dia dia lakukan adalah persaingan dalam bentuk apakah kemudian, varian produknya, warna-warninya, kemasannya, rasa flavor-nya, dan segala macam. Dan segala macam. Nah, itu kan kemudian itu kita bilang adalah sebagai, persaingan yang sifatnya, non harga, seperti itu. Oke, inilah yang menyebabkan, oligopoli. Jadi ada perbedaan, di oligopoli adalah dia akan lebih banyak bermain dengan, non harga, dan ini ya hampir industri di Indonesia itu sebagian, besar akan bicara adalah persaingan yang sifatnya non harga. Oke, next kita akan, kemudian akan bicara maaf, oke, nah dari situ kita akan coba bicara beberapa, model yang ada ya, di oligopoli. Jadi paling tidak saat ini kita akan bicara beberapa model. Pertama bicara adalah, model, duopoli Cournot, kemudian nanti ada model, duopolinya Stackelberg, kemudian kita akan punya model duopolinya, Bertrand. Saya mungkin akan lebih banyak akan bicara, konsep dasarnya ya, dibandingkan dengan, sampai ke tahap teknikal. Kemudian ada
apa namanya, price leadership model, kemudian kita akan bicara juga tingkat demand model. Oke, yang pertama adalah model duopoly Cournot. Model duopoly Cournot itulah di sini adalah asumsi hanya ada dua perusahaan ya. Oh ya maaf, sebelum ini ada yang saya lupa. Oke, definisi beberapa perusahaan ya, atau penentuan pasar oligopoli. Ada dua, paling tidak ada beberapa sih sebenarnya. Paling tidak yang umum adalah ada dua cara ya untuk menentukan apakah suatu pasar itu masuk pasar oligopoli atau tidak. Pertama adalah kita menggunakan namanya concentration ratio. Yang kedua adalah Herfindahl Huisman Index. Nah, yang paling simpel adalah concentration ratio. Ini biasanya bisa CR2, bisa CR4, bisa CR6 ya. Maksudnya apa? Maksud CR2 itu adalah oke, boleh banyak perusahaan di dalam pasar, tapi kalau ada dua perusahaan itu mendominasi market share lebih dari 50%, maka kita bisa katakan dia adalah sebagai oligopoli. Nah, kalau Herfindahl Huisman Index, ada lagi sebenarnya Panzaros ya, saya lupa. Nah, kalau kita sekarang kita fokus ke sini dulu yang lebih simpel ya, adalah concentration ratio. Dia akan bicara adalah boleh company misalkan di dalam pasar misalnya ada 10 perusahaan ya. Anggap let's say ada 10 perusahaan, tapi jika ada dua perusahaan yang mendominasi market share atau pangsa pasar lebih dari 50%, mendominasi penjualan ya, maka kita sudah bisa katakan dia sebagai oligopoli. Kenapa? Karena sisanya berarti 50% lainnya diperebutkan oleh 8 perusahaan lainnya. Dan berarti itu kan secara kecil-kecil. Karena kalau dia sudah bisa menguasai lebih dari 50%, maka itu secara otomatis dua perusahaan ini akan bisa menentukan berapa dia mau tetapin harga dan berapa dia mau tetapin quantity. Ini kemudian beberapa cara yang untuk menentukan apakah suatu pasar itu masuk dalam oligopoli atau tidak. Nah, kita masuk ke model duopoly Cournot. Modelnya asumsinya hanya ada dua perusahaan. Kemudian intinya adalah model duopoly Cournot adalah penetapan jumlah output yang diproduksi oleh perusahaan, oleh suatu perusahaan ya, berdasarkan asumsi output dari pesaing. Dan kemudian keputusan penetapan output dilakukan secara simultan atau berbarengan. Jadi misalkan kita bilang Q pasar itu adalah Q1 ditambah Q2. Nah, kita akan mencoba berarti ketika suatu perusahaan A gitu kan, perusahaan satu itu mau menerapkan Q1, maka dia harus basis adalah berapa yang ditetapkan oleh pesaing. Begitu juga di perusahaan kedua juga sama. Ketika dia menetapkan Q2, maka dia harus menentukan berapa kira-kira Q1. Jadi kalau misalnya karena tidak akan boleh Q itu lebih kecil dari Q1 tambah Q2 atau Q itu lebih besar dibanding Q1 ditambah Q2. Tapi yang jadi masalah adalah kemudian ketika ini keputusan dilakukan secara simultan.
Simultan itu artinya dia keputusan dilakukan secara bersamaan ya. Jadi dua perusahaan menetapkan output berbarengan. Maka nanti kita kemudian akan punya kurva yang namanya kurva reaksi ya, reaction curve, untuk menentukan di mana posisinya. Jadi di model ini adalah model menetapkan jumlah output. Nanti baru kalau sudah outputnya sudah dalam posisi keseimbangan, baru kemudian setelah itu baru kita tetapkan berapa harganya. Nah, kurang lebih modelnya akan seperti ini bentuk kurvanya. Tapi kalau saat ini kita bahas adalah yang penting kalian tahu konsep filosofi dasar aja dulu, tidak perlu paham yang teknikalnya. Jadi posisinya adalah ketika misalkan di sini, misalkan ini kan Q1 ditambah Q2 lebih kecil dibandingkan Q-nya. Q-nya kan di sini ya. Anggap aja interseksinya adalah Q-nya. Maka dia akan melakukan adjustment. Dan itu melakukan adjustment terus-terusan sampai posisi akan selalu berada dalam posisi keseimbangan. Inilah model dari Cournot ya. Jadi Cournot adalah suatu model duopolis, jadi hanya ada dua perusahaan, di mana dia adalah model untuk menetapkan jumlah output berdasarkan asumsi berapa yang ditetapkan oleh pesaing, tapi kemudian keputusan ini dilakukan secara simultan atau secara bersamaan. Nah, kemudian kita punya another model. Model lain adalah modelnya Zuckerberg. Nah, kalau model Zuckerberg ini akan sedikit mengalami modifikasi. Di sini adalah penetapan jumlah output yang diproduksi oleh suatu perusahaan, di mana ada satu perusahaan yang mengambil inisiatif lebih dulu. Kemudian perusahaan kedua hanya menjadi follower, hanya mengikuti sisanya. Makanya kemudian model ini kita biasa kenal juga dengan model namanya adalah first advantage. Artinya adalah harus ada satu perusahaan yang lebih dulu mengambil decision. Misalkan kita tahu Q pasar itu misalkan 500 anggaplah misalkan 500 piece gitu ya, 500 unit. Nah, perusahaan satu udah langsung ambil decision duluan. Oh, gue ngambil posisi di Q1 adalah 350. Ya udah, suka tidak suka, perusahaan kedua hanya bisa menetapkan 150. Karena dia hanya bisa mengikuti sisanya. Jadi inilah yang kemudian mendapatkan keuntungan. Jadi karena dia bergerak lebih dulu, sehingga dia bisa menetapkan posisi lebih awal, lebih settle untuk di manakah dia mau melakukan penetapan jumlah output. Jadi ini sama adalah model penentuan jumlah output, tapi bedanya dengan Cournot adalah kalau Cournot decision-nya adalah dilakukan secara bersamaan, kalau Zuckerberg adalah ada satu perusahaan yang kemudian mengambil decision lebih dulu sehingga dia mendapatkan posisi lebih menguntungkan dari situ. Kemudian kita punya another model, adalah model duopoly Bertrand. Kalau model duopoly Bertrand adalah sama, asumsi tadi hanya ada dua perusahaan. Nah, kalau Cournot dan Zuckerberg adalah model penentuan output, maka Bertrand adalah model penentuan tingkat
harga oleh suatu perusahaan berdasarkan asumsi harga yang ditetapkan oleh pesaing dan keputusan dilakukan secara simultan. Jadi inilah yang kemudian membedakan antara Cournot, Zuckerberg, dan Bertrand. Kalau Cournot adalah model penentuan tingkat output berdasarkan asumsi output pesaing dan kemudian keputusan dilakukan secara simultan. Kalau Zuckerberg adalah model penentuan tingkat output di mana ada satu perusahaan yang mengambil inisiatif lebih dulu dan dia mendapatkan keuntungan lebih banyak dibandingkan dengan yang hanya mengikuti follower. Kemudian kalau Bertrand adalah model penentuan tingkat harga berdasarkan asumsi harga yang ditetapkan oleh pesaing dan kemudian keputusan dilakukan secara simultan. Nah, berbeda dengan ketika kita bicara persaingan sempurna, monopoli, dan monopolistik, di mana kalau masing-masing itu punya kurva keseimbangan ya yang jamak. Nah, kalau oligopoli ini akan berdasarkan model-modelnya. Jadi dia tidak punya bisa keseimbangannya seperti apa. Nah, itu tergantung model yang dikembangkan. Apakah kita menggunakan modelnya Cournot, apakah menggunakan model Zuckerberg, atau menggunakan model apapun. Nah, inilah sedikit membedakan ya antara oligopoli dengan 3 pasar lainnya. Kemudian kita punya yang berikutnya adalah flash leadership atau kepemimpinan harga. Nah, ini sama seperti Bertrand, tapi dia akan ini adalah ada satu perusahaan yang menjadi dominan, perusahaan dominan, dia akan menentukan harga, kemudian perusahaan lain akan kemudian mengikuti. Contoh misalnya kita bilang adalah maskapai Garuda Indonesia untuk pasar domestik, dia akan menjadi dominan company, sehingga kemudian dia akan menentukan harga. Sehingga semua akan menjadikan harga yang ditetapkan oleh Garuda sebagai harga starternya untuk posisi dia di mana sih? Atau misalkan Aqua ya untuk pasar air mineral. Tidak suka ya mau masalah faktor kita mau boikot masalah Perancis dan segala macam, tapi suka tidak suka Aqua adalah menjadi leader untuk di pasar air mineral ya. Sehingga kemudian ini akan menjadi penentuan, dia akan menjadi acuan ya. Acuan kira-kira kita akan menetapkan harga ada di posisi yang mana. Oke. Nah, model kita ada berapa banyak ya? Leadership, oke, tingkat demand. Oke, yang terakhir dah kita bicara tingkat demand. Model atau beberapa buku nulis adalah sebagai price rigidity atau kekakuan harga ya. Jadi asumsi pada model ini adalah setiap perusahaan percaya bahwa jika kita menaikkan harga, maka kompetitor atau pesaing itu tidak akan mengikuti, sehingga kita akan kehilangan penjualan. Akan tetapi
apabila kita menurunkan harga, maka perusahaan lain akan ikut menurunkan harga. Sehingga di sini kita akan punya dua kurva permintaan. Nah, secara umum kalau kita lihat gambar, dia dulu ya. Oke. Oke, jadi di sini akan kita lihat kita punya dua kurva ya. Seharusnya kan kalau satu kurva ini misalnya nih, kita lihat kurva yang eh, ini ya. Harusnya ini kurva ada dua ya. Harusnya kalau ini yang ada, maka harusnya kan kurvanya lurus begini. Maaf kalau nggak lurus ya. Karena pakai mouse, jadi tadi nggak pas. Oke, nah ini kan harusnya adalah posisinya adalah ketika yang jadi ada dua kurva ya. Kurva pertama dan kurva kedua. Kurva pertama adalah harusnya di garis atas ini akan menjadi lurus terus. Tetapi ini tadi kan kita bilang bahwa kita punya dua asumsi. Asumsi pertama adalah ketika kita menaikkan harga, maka orang lain tidak ikut menaikkan harga. Tapi ketika kita menurunkan harga, maka orang lain akan ikut menurunkan harga. Sehingga kemudian kita bilang kurvanya seakan-akan patah. Jadi dari sini langsung patah ke sini. Tidak lurus terus. Jadi karena dia punya dua kurva di sini. Ini kemudian yang kita bilang adalah price rigidity. Maka tadi kenapa saya bilang adalah kenapa kemudian di mana namanya di oligopoli dia akan sifatnya adalah persaingan akan menjadi persaingan yang sifatnya non harga ya, karena itu membedakan. Nah ini kan seharusnya kalau kita bicara tentang sequence di sini, maka harusnya kan ini anggap aja nih, maka ini yang harusnya gambar yang harusnya muncul ya. Kalau dia tidak mengalami kekakuan harga. Cuman sayangnya kan kemudian dia mengalami kekakuan harga sehingga kemudian menjadikan akhirnya ada dua kurva yang loncat ya. Inilah menjadi alasan kenapa kemudian di pasar oligopoli itu sangat jarang akan ada terjadi apa namanya persaingan yang sifatnya non harga. Jadi kalau kita naikin harga, maka tentu tidak akan yang lain ikut menaikkan, kecuali kita sebagai market leader ya. Nah kalau kita sebagai market leader, biasanya acuan harga kita akan menjadi acuan bagi perusahaan lain. Itu hal yang berbeda lagi. Karena sebagai market leader tentu kita akan bisa menetapkan harga posisi manakah yang kita mau untuk
untuk menetapkan harga ya. Jadi bisa menjadi dasar sehingga kemudian orang lain akan kemudian uh, men-set di bawah kita biasanya. Oke, nah ada yang belum saya masukkan itu adalah satu adalah bicara tentang tadi kita punya model mana ya? Nah ini sebenarnya banyak model di oligopoli, tapi kita kan sederhana aja, kita akan buat beberapa aja ya, hanya 6 aja. Oke, terakhir adalah prisoner dilemma. Prisoner dilemma ini adalah ini biasa adalah model game teori ya. Model game teori yang kemudian ambil khusus kita akan ambil ini adalah sebagai prisoner dilemma ya. Ada satu case khusus ya. Kemudian adalah case namanya adalah game teori. Oke, game teori ini adalah kita punya dua asumsi dasar aja dulu ya. Dua pemain, dua output atau dua payoff, kemudian punya dua strategi. Nah, kemudian kita nanti akan menentukan di manakah posisi keseimbangannya. Oke, model game teori ini dikembangkan oleh orang yang namanya adalah John Nash. Silakan kalian cari literatur tentang beliau. Ini model yang dikembangkan ketika dia usia kalau nggak salah sekitar 20-an tahun, 23 tahun. Orangnya sedikit schizofren. Schizofren itu ada sedikit punya penyakit kejiwaan ya. Ini adalah model dia, salah satu, dan ini peraih Nobel ya. Dia schizofren karena dia menganggap dia punya teman halusinasi ya. Dan ini baru meninggal kalau nggak salah beberapa tahun lalu ya. Belum lama. Kalau kalian mau cari tentang John Nash, ini silakan coba film Beautiful Mind ya. Film lama. Ini adalah film yang menggambarkan kurang lebih tentang beliau. Nah, ini kenapa dinamakan prisoner dilemma adalah kita asumsikan ada dua penjahat gitu ya. Ketangkep. Kemudian mereka diinterogasi terpisah. Diinterogasi terpisah. Jadi kalau misalnya kita bilang ini adalah playersnya adalah napi A dan napi B, kemudian payoff-nya nanti adalah hukuman penjaranya. Strateginya adalah mengaku dan tidak mengaku. Oke, ini anggaplah ini adalah kurang lebih konteksnya akan seperti ini. Oke, jadi konteksnya adalah kita bisa bilang akan ada beberapa strategi ya. Ada beberapa kemungkinan payoff ya, maaf. Pilihan satu adalah kalau keduanya mengaku, maka keduanya akan dipenjara 5 tahun. Pilihan kedua adalah kalau keduanya tidak mengaku, maka keduanya hanya akan dipenjara 2 tahun. Tapi pilihan ketiga adalah kalau salah satu mengaku, maka
yang mengaku penjaranya hanya 1 tahun, sedangkan yang tidak mengaku penjaranya 10 tahun. Nah, kalau dari sini mungkin kita akan bilang, oh kalau gitu dua-duanya aja nggak ngaku. Oke, kadang seringkali kemudian muncul anggapan bahwa payoff paling menguntungkan bagi keduanya adalah tidak mengaku. Cuman kita perlu ingat adalah keduanya ini diinterogasi dan dipenjara terpisah. Artinya mereka tidak bisa melakukan komunikasi. Karena mereka tidak bisa melakukan komunikasi, maka mereka akhirnya tidak bisa melakukan menentukan mana yang the best strategi. Akhirnya yang terjadi adalah nanti posisi Nash equilibriumnya adalah justru adalah pada akhirnya keduanya sama-sama mengaku. Jadi mereka berharap sebenarnya kalau dia ngaku, temennya nggak ngaku. Cuman akhirnya keduanya sama-sama berpikir yang sama, akhirnya posisi keseimbangan justru adalah keduanya sama-sama mengaku. Nah, apa sih konteks untuk ekonomi kok kayak gini? Ngapain kita belajar beginian gitu ya? Nah, konteksnya adalah ini biasa dilakukan misalkan let's say ada perusahaan gitu ya, ada 2 perusahaan, dia antara mau naikin harga atau nggak naikin harga. Kalau dua-duanya sama-sama naikin harga, sebenarnya dua-duanya sama-sama untung. Tapi kalau dua-duanya sama-sama nggak naikin harga, dua-duanya cuma dapat keuntungan lebih kecil dibanding kalau dua-duanya sama-sama menaikkan harga. Tapi kalau satu naikin, satu enggak, maka yang untung adalah yang tidak menaikkan harga. Maka sama seperti tadi, akhirnya posisi Nash-nya itu adalah posisi Nash-nya yang terjadi adalah sama seperti tadi, adalah di akhirnya keduanya sama-sama tidak ikut menaikkan harga. Inilah yang disebut dengan namanya Nash equilibrium. Nah, ini bisa dikembangkan dalam konteks yang lebih luas, misalkan jadi pemainnya lebih dari 2, kemudian strateginya lebih dari 2, dan segala macam. Jadi artinya yang kita buat model dasar adalah model yang paling simpel, dan kemudian model ini bisa di-extended ya, bisa sesuai dengan apa yang kita pahami. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Materi nanti akan saya share ya yang tadi barusan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Fitri tolong nanti yang itu di list ya, atau mungkin kamu bisa cek mana yang nggak datang itu, nanti yang nggak datang aja yang di announce ke saya. Oke, Pak. Di bawah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya mau nanya, Pak. Silakan. Kalau dalam aktualisasinya ini setiap pasar, contohnya kayak monopolistik sama oligopoli itu saling mempengaruhi atau enggak ya, Pak? Atau emang dia punya pangsa pasarnya sendiri, jadi emang nggak mempengaruhi satu sama lain? Nah, kalau kan ini kan bicara adalah setiap industri ya, artinya setiap industri punya ini hal-hal berbeda, tapi bisa jadi bisa punya pengaruh apabila memang mereka saling terkait ya, misalkan yang satu sebagai pemasok bagi perusahaan yang lain ya, maka itu bisa saling mempengaruhi. Tapi kalau dia memang totally
mutually eksklusif ya, yang memang benar-benar berbeda. Misalkan pasar ayam dengan let's say handphone itu kan nggak nyambung kan. Nah itu nggak akan saling mempengaruhi. Tapi kalau misalkan sayuran gitu antara satu sayuran dengan sayuran lain bisa jadi saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Apalagi kalau dia tadi sebagai saya bilang adalah sebagai pemasok bagi industri yang lain ya. Seperti itu. Jadi model pasarnya itu salah satu dari itu atau dia punya model pasar baru lagi, Pak? Model pasarnya salah satu dari itu pastinya. Ini adalah Makasih, Pak. model yang kita bangun adalah model simplifikasi ya, jadi penyederhanaan model ya. Artinya di dunia nyata bisa jadi model pasarnya bisa lebih banyak lagi yang di luar dari yang ini ya. Tapi untuk penyederhanaan kita hanya akan asumsikan kurang lebih hanya ada akan 4 model ini. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Pak, saya ingin bertanya. Yang pada bagian keseimbangan jangka panjang itu bisa dikatakan keuntungan atau kerugian, cara membacanya seperti apa, Pak? Oke, kalau dalam jangka panjang sebenarnya dia hanya akan bicara kalau dalam konteks kita BEP ya, break even point, karena dia posisinya adalah di dulu ya. Posisinya dia, nah ini BEP. Kalau untung tuh seperti ini. Ini kalau untung. Jadi AC-nya masih di bawah. Kalau rugi, AC-nya akan di atas. Nah kalau ini ngepres, AC-nya ngepres banget dengan demand-nya. Karena ini kan AR sama dengan D ya, average revenue sama dengan demand ya. Penerimaan rata-rata sama dengan demand. Ini yang kemudian menjadikan yang kita sebut dengan BEP ya. BEP dalam konteks economic cost ya. Tapi kalau dalam accounting ini sudah dikatakan sebagai normal profit namanya. Seperti itu. Ada lagi? Baik, terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Kalau misal yang menyebabkan perusahaan yang ada di pasar monopoli itu tetap punya kerugian itu apa ya, Pak? Kan nggak ada saingannya tuh. Oke, satu tentu bisa jadi produknya ya. Jadi produk itu adalah gini, kalian monopol kan, tapi ini sebelum kalian lahir ya. Dulu tahun 90-an akhir itu pernah ada produk nasi instan ya. Jadi nasi kemudian dikasih air kayak pop mie gitu, kemudian jadi nasi beneran yang bisa dimakan, bukan bubur ya. Kalau kemudian kita kan semuanya jadi bubur ya. Tapi dia satu-satunya produsen waktu itu. Tapi kemudian dia tutup. Kenapa? Karena demand-nya nggak ada. Karena kan orang Indonesia mungkin tidak suka dengan nasi yang ada perak ya. Sementara mungkin itu kan produknya nggak salah dari perusahaan Jepang ya. Nah mungkin di Jepang itu nasi kan yang memang harus rada keras, karena kan kalau dia makan pakai sumpit supaya bisa nyatu. Nah ini ini satu hal yang bisa menyebabkan dia rugi. Kedua bisa jadi karena dia kurang advertising, kurang mengiklankan. Dia pemain tunggal, misalkan dia bisa buat, misalkan kalian bisa buat orang udah banyak buat gado-gado, tapi kemudian kalian bisa buat gado-gado dengan suatu rasa yang sangat enak gitu, ada bumbu khusus. Tapi ketika kalian tidak promosikan, maka tentu akan menjadi rugi karena orang kan nggak tahu apa bedanya ini dengan yang itu dan segala macam. Jadi itu menjadi monopoli pun bisa rugi karena satu adalah produknya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Kedua karena advertising yang kurang. Ketiga juga bisa bicara adalah dari aspek biaya. Dia sendiri tapi ternyata harganya sangat mahal yang tentu mungkin tidak menjadi tidak menjadi pilihan bagi konsumen karena terlalu mahal. Seperti itu. Terima kasih, Pak.
Ada lagi? Saya mau tanya, Pak. Kencengkan dikit, Neng. Suara ada pelan. Saya mau tanya. Saya Cindy Septianingsih, saya mau tanya. Kedengaran nggak, Pak, Iya, suaranya? kedengeran terus, Neng. Kenapa, kan tadi perbedaan karakteristik di monopolistik ini kan ada free entry and exit. Kenapa dia mudah kayak gitu, Pak? Mudah keluar dan masuk pasarnya? Sebenarnya ya itu karena dia melihat apakah ada untung atau tidak ada untung ya. Misalnya kita lihat kalau lagi puasa ya. Puasa itu kan tiba-tiba banyak tukang takjil dadakan kan ya. Kenapa banyak tukang takjil dadakan? Karena orang menganggap, wah ini bisa ada keuntungan di sini. Tapi nanti setelah Ramadan lewat, udah nggak ada lagi orang nyari bukaan, ya udah kalau gitu tutup aja. Nah kayak gitu, itu contohnya Neng. Jadi artinya perusahaan akan melihat apakah masih ada ceruk pasar yang bisa diambil apa enggak. Kalau misalnya sudah tidak ada ya buat apa dia masuk dalam pasar? Jadi lebih ke peluang gitu ya, Pak? Iya, betul. Peluang yang bisa diambil. Nah, kalau yang dua pasar lainnya, yang monopoli dan oligopoli, itu kan barrier to entry ya. Dia justru akan mencegah orang untuk masuk ke dalam pasar karena dia tujuannya adalah untuk mempertahankan captive marketnya dia. Nah, menariknya kalau oligopoli dan monopoli ini adalah keuntungannya bagi kita adalah kita akan menikmati berbagai macam inovasi produk ya. Makanya kalian bisa nikmatin gadget ya. Setiap tahun selalu ganti model, itu karena dia pasarnya ya monopoli dan oligopoli ya. Karena dia bisa dapat profit yang lebih tinggi, sehingga kemudian menjadikan dia bisa dapat insentif untuk melakukan inovasi produk. Itu benefitnya. Tapi sisi lain memang akhirnya kemudian akan sedikit menjadi ya dari sisi masyarakat sedikit berkurang pada akhirnya. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada nanti boleh dilanjutkan dengan di grup ya. Kalau mau nanya, mungkin sekian untuk kuliah kita hari ini. Saya hanya untuk model oligopoli saya hanya kasih gambaran umumnya aja karena nanti lanjutannya ada di teori ya. Jadi nanti akan lebih detail termasuk hitung-hitungannya dan segala macam itu akan ada di teori. Di pengantar cukup kalian tahu bahwasannya oligopoli itu punya sekian model yang mungkin bisa dibuat atau bisa dinaikkan tergantung situasi dan kondisi. Mungkin itu kuliah kita untuk hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.